أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح جميع أئمة مذاهب الأربعة المجتهدين في سبيل الله رب العالمين، إلى جميع أرواح الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ سلمان المدني والشيخ عبد القادر الرامي الجنبي والشيخ نور بن عبد الغني الجنبي والشيخ صالح محمد والشيخ حسن الشعراوي، وخصوصا لنصلي بهذا الكتاب الشيخ الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي وجميع أساتذتنا وأستاذاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، شيء لله وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم بمحدثة الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال أيضا: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah masjid Al-Ikhlas yang berbahagia, alhamdulillah pada subuh pagi ini kita kembali dapat berkumpul, dapat bermuajah di dalam kajian rutin. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kita nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa beraktivitas dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya mohon maaf karena tidak biasa datang agak lambat seperti ini. Pertama, karena malam tadi itu hampir pukul 2:30 saya ditelepon orang, ada yang menjemput. Biasa itu Pak, kalau lagi dijemput ada ngomong kita harus datang, harus meruqyah orang yang ngamuk-ngamuk. Jadi kalau udah ngamuk itu bayar nanti mau ada betul. Akhirnya agak lambat. Saya bawa motor sini motor tua Pak, lebih tua motor pada saya. Motor saya Vespa tahun 79, awal tahun 80-an. Jadi motor lebih tua, jadi datuk tu agak payah dikit kan. Apalagi kalau subuh hari Pak, kalau subuh tu dingin dia bawaan kan. Jadi letak lagi kau setelah keringat masuk badan tu, sebelum pagi itu kita jalan ke rumah kau udah hidup. Jadi sesuai dengan nama masjid itu, mudah-mudahan ikhlas lah kalau. Amin ya rabbal alamin. Jadi mohon maaf bapak-bapak ibu sekalian, ini di luar rencana sebenarnya. Tapi yang jelas kata Nabi, man yuridillahu bihi khairan, man salaka tariqan yaltabisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah wa anna al-malaikata tad'u ajnihataha li dhammi ma yasna' wa tad'u ajnihataha li talab al-'ilmi li dhammi ma yasna'. Man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan menempuh suatu jalan, menempuh suatu perjalanan dari rumah datang ke masjid, berjalan kaki di pagi hari, dingin-dingin, hari gelap, yaltamisu fihi 'ilman, karena Allah Ta'ala dia ingin mengkaji suatu
sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka nanti akan Allah mudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Jadi Pak, kalau niat kita dengan Allah Subhanahu wa taala datang ke masjid ini mengharapkan ridha Allah, mengharapkan ma'unah daripada Allah, mengharap berkat Allah, Allah mudahkan kita jalan menuju ke syurga. Wa annal malaikata, dan sesungguhnya para malaikat tad'u ajnihataha li talibil ilmi, senantiasa mengembangkan, meletakkan sayap-sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu, ridha bima yasna', ridha mereka setuju dengan apa yang diperbuat. Jadi Pak, mulai dari rumah tadi sampai ke sini itu malaikat menaungi kita. Selama malaikat menaungi kita, sayap-sayapnya itu berdoa kepada kita. Malaikat berdoa kepada kita, memohon rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sekarang kita sudah masuk ke dalam bulan yang ketujuh daripada penanggalan bulan Hijriah. Bulan ketujuh itu disebutlah namanya bulan Rajab. Kalau diurut bulan dalam Islam itu Muharram, sudah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab 7, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kebanyakan kita ada yang hafal bulan-bulan, tahunnya itu Januari, Februari, Maret, April, Mei, itu bulan. Ditanya ini bulan apa? Bulan apa? Entah sih, kita lagi puasa. Bulan Arabnya itu lupa. Apakah itu salah? Sebenarnya tidak salah. Tapi kalau kita balik-balik ke zaman-zaman dahulu, Pak, itu penanggalan kita tidak pakai Masehi, Hijriah dan segala macam. Seperti penyebutan hari Minggu ini. Dulu di penanggalan-penanggalan itu tidak ada menggunakan istilah minggu. Yang dipakai adalah istilah Ahad. Karena hari dalam Islam itu memang dimulai dia nama-namanya hitungan. Ahad 1, Isnain, Senin 2, Thulatha, Selasa 3, Arbi'a, Rabu itu 4, Khamis menjadi Khamis 5, Jumat, kemudian Sabtu menjadi yang ke-6. Kok ada 7 Ustaz? Kok cuma 6 itu lagi? Jumat ini hari khusus untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Nah, penggunaan istilah minggu ini diambil dari seseorang yang bernama Doflamingo. Diambil dari Doflamingo. Doflamingo menjadi berubah menjadi minggu. Nah, ini itu sistem penjajah zaman dulu. Untuk apa? Ya kurang mengikis keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyebutan itu kalau bisa diubah. Hari apa? Hari Ahad. Bahkan kami di kampus di seberang, kami punya kampus tempat saya mengabdi, namanya kampus Ma'an Ali di Qismil Fiqh Usulih. Kampus ini takhasusnya di bidang, atau kalau bahasa ini itu jurusannya cuma satu. Jurusannya satu, prodinya satu. Jurusannya Fiqh Usul. Takhasusnya jurusan prodinya nanti masuk kepada takhasusnya kepada Muqaranatul Madzhab wal Fiqh, yaitu perbandingan fikih dan mazhab. Di situ kita tidak menggunakan penggunaan kalender Masehi, tapi kalender pendidikannya menggunakan kalender Hijriah. Jadi kapan wisuda Syawal, kapan ujian Sya'ban, kapan mahasiswa baru itu Dzulqa'dah. Membiasakan untuk kita lebih mendekatkan kepada Islam.
Dan seluruh ma'had Ali, kampus-kampus ma'had Ali di seluruh dunia, penanggalan pendidikannya menggunakan tahun-tahun Hijriyah. Pertama, mendekatkan kita kepada penanggalan Hijriyah. Yang kedua, membiasakan dengan penanggalan-penanggalan Islam. Nah, sekarang kita masuk kepada bulan yang ke-7, Rajab. Masuk kepada bulan yang ke-7, Rajab. Rajab ini terdiri dari 3 kata. Kata ulama, Rajab itu terdiri dari kita Ra, Jim, Ba. Rajab, Ra, Jim, Ba. Maka Rajab itu kalau diartikan Rajab itu Rajib, Rajibur Rajul. Jadi kalau istilah Rajibur Rajul, seseorang lelaki yang mengagungkan. Atau Rajab, bulan pengagungan. Kalau itu kita kata. Tapi ada ulama yang mendefinisikan Rajab itu, Rajab terdiri kita Ra, Jim, Ba. Rajab, Ra itu adalah rahmatullah, kasih sayang Allah. Ba itu adalah Jim itu adalah jinayatul abad, dosanya seorang hamba. Ba birrullah, kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ini Rajab. Ra, Jim, Ba. Ra, rahmatullah. Ba, Jim, jinayatul abad. Ba, birrullah, kasih sayang Allah, dosanya seorang hamba, dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya definisikan gampangnya bagaimana? Gampangnya begini, Pak. Kartu handphone, kartu HP itu, kalau dia tidak pernah diisi pulsa, maka kartu itu nanti akan masuk ke dalam masa tengah. Masa tengah, bentar lagi nak ajian. Tuh. Dan diisi-isi, maka dapat SMS nomor Anda kena blokir karena jangan isi pulsa. Atau masuk di itu. Maka biar kartu itu tidak mati, ketika dia masuk masa tengah, harus kita isi pulsa minimal 5.000, sedikit titiknya. Setelah diisi pulsa, baru kartu itu jalan lagi aktif kembali, bisa untuk nelpon dan segala macam. Nah, sekarang kita di bulan Rajab ini segera masuknya ke dalam masa tenggang. Kenapa? Karena sebentar lagi masuk kepada Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab ini ada ulama yang mengatakan ini lagi musim tanam kalau lagi nado. Sya'ban musim menyemai, musim menuai. Ramadan musim menikmati hasil tanaman. Rajab masuk masa tenggang. Kalau kita pakai wifi tidak diisi pulsa, tidak bisa jalan, lama di sinyal, kan? Sya'ban ini saatnya, Rajab ini saatnya kita membayar masa tenggang tersebut. Mana? Karena kita Pak sebagai manusia biasa pasti sering banyak berbuat salah dan dosa. Di bulan Rajab ini mungkin dulu kita puasa banyak tinggal, apalagi ngaji jarang, sholat paham kalau saya ingat yang tidak. Mumpung masih masuk masa tengah sekarang ini, masa menanam, mulailah latihan dari sekarang untuk membayar semua yang tinggal dibayar semua. Habiskan. Yang punya hutang puasa, bayar di bulan Rajab. Kenapa? Mumpung ada rahmat Allah. Gara-gara apa? Jinayatul abad, kita ini banyak dosa. Kalau kita sudah membayar semua hutang itu, insya Allah birrullah, kebaikan-kebaikan Allah, rahmat Allah akan mencucur kepada kita supaya kita mendapatkan kebaikan pada bulan-bulan ini. Maka Rajab disebutlah bulan pengagungan bagi kita yang banyak hutang, yang banyak dosa, yang banyak salah. Ayo di bulan sekarang ini kita sama-sama melatih diri untuk persiapan di bulan Ramadan. Jadi persiapan kita menuju Ramadan itu panjang, Pak.
Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, karena bulan Rajab ini bulan yang baik, cuman banyak orang yang kadang nggak mau acung tak acung saja. Sekarang bulan berapa? Bulan Februari, bulan 4 itu puasa. Kenapa tidak penanggalan hijriahnya saja? Sekarang bulan apa? Rajab. Sebentar lagi Ramadan. Karena Ramadan kita ini, Rajab kita ini berputarnya tidak sama dengan Masehi. Kalau perputaran tahun Qamariyah yang dihitung itu adalah ketika maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maghrib itu sudah masuk tanggal 1. Kenapa? Karena perputarannya menggunakan bulan. Kalau yang Masehi, tanggal 1-nya dihitung mulai jam 00. Macam sekarang, ini sudah masuk tanggal 14 Februari. Malam nanti jam 8 malam masih tanggal 14 Februari. Tapi kalau hitungan bulan Qamariyah, malam tadi itu sudah masuk tanggal 2 Rajab. Besok jam 8 malam itu sudah tanggal 3 Rajab. Kenapa? Karena perhitungannya bulan Hijriah menggunakan perputaran bulan, sedangkan Masehi menggunakan perputaran matahari, disebutlah tahun Syamsiyah, sedangkan yang Hijriah disebutlah tahun Qamariyah. Karena perbedaan ini, maka jaraknya itu sekitar 10 hari lebih cepat daripada tahun Syamsiyah atau tahun Masehi. Nah, mumpung bulan-bulan yang baik ini, Bu, kita makin Rajab, berarti bulan yang lain elok. Elok, cuman setiap bulan punya keutamaan masing-masing, Pak. Lalu apa yang perlu kita kerjakan di bulan Rajab ini, mumpung ada bulan elok, hari elok ini? Maka banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita kerjakan di bulan-bulan yang baik. Kini saya tengok kalau di WA itu di medsos bertebaran. Yang satu menganjurkan, ayo kita perbanyak puasa. Yang saya share lagi, bina jangan berpuasa, tidak kenapa. Nah, sudah ujung ini. Yang saya puasa, yang saya tidak puasa. Kau apa memperkata kita tunggu, nah ujung itu. Nah, gawat kalau macam itu. Jadi bagaimana? Diambillah titik temunya. Maka untuk kita mengaji pada hari ini, saya coba membawa satu kitab hadis, nama kitabnya Riyadhus Shalihin, yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashq Asy-Syafi'i, yang disusun oleh beliau kumpulan daripada ahkam, hukum-hukum, baik itu tasawuf dan segala macam di lembu ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita isyraq sebentar lagi, berapa menit lagi? Dikit lagi. 2 menit lagi, ya. Nanti kita lanjut dengan tanya jawab. InsyaAllah kita lanjut dengan tanya jawab. Apa amaliyah yang kita kerjakan di bulan Rajab ini? Setidak-tidaknya ulama membuat aturan untuk beribadah di bulan Rajab ini. Ada 4 amalan sunnah yang dikerjakan di bulan Rajab. Setidak-tidaknya ada yang mengatakan 5 amalan sunnah yang dikerjakan di bulan Rajab. Yang pertama, amalan yang kita kerjakan di bulan Rajab adalah memperbanyak puasa sunnah. Memperbanyak puasa sunnah di bulan Rajab. Memang keanjuran untuk melaksanakan puasa sunnah di bulan Rajab ini, Pak, tidak seperti anjuran melaksanakan berpuasa pada hari tanggal 1 Muharram, hari Tasu'a, hari Ashura, tanggal 1 sampai 6 Syawal, dan puasa hari Tarwiyah, Arafah, dan yang lain-lain. Anjuran puasa di bulan Rajab memang banyak diikhtilaf, diperdebatkan oleh para ulama. Namun kalau kita kaji lebih dalam, sebenarnya dalam setiap bulan itu ada puasa-puasa sunnah yang mesti kita kerjakan. Dalilnya itu ada dalil yang bersifat umum, ada dalil yang bersifat khusus. Di dalam mengambil suatu hukum, kalau tidak ada dalil yang menerangkan secara khusus tentang suatu pekerjaan tersebut, maka kita amalkan dalil itu yang bersifat umum. Kalau ada dalil yang bersifat umum, maka kita kerjakan dalil yang bersifat umum itu. Yang tidak boleh adalah tidak ada dalilnya, tidak ada keterangannya, perbuatan itu dibuat, itu yang menyalahi
bukan berarti yang tidak sesuai, tidak ada dalilnya itu semuanya salah. Belum tentu. Ini hierarki di dalam hukum, cara menentukan hukum. Nah, dalil itu secara umum ittifaq ulama, mereka membagi dalil itu 4 yang disepakati ulama: Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma', Al-Qiyas. Ketika hukum itu penjelasannya tidak ada di dalam Al-Quran, maka dijelaskan melalui hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika penjelasan itu tidak ada di dalam hadis, maka ulama menggunakan ijtihad, menggunakan ijma'. Ketika ijma' ulama, ijma' sahabat tidak ada keterangannya, maka menggunakan metode yang keempat, yaitu menggunakan qiyas. Setelah qiyas ini didapat, barulah diputuskan hukum yang baru. Al-Quran memang secara menjelaskan tidak pernah secara rinci. Al-Quran menjelaskan hukum itu secara global. Yang dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran hanya beberapa hukum. Salah satunya hukum waris. Hukum waris itu jelas Al-Quran rinci. Tapi kalau salat, zakat, Al-Quran tidak menjelaskan secara rinci. Al-Quran hanya menjelaskan secara global saja. Aqimus salat, atuz zakat, warka'u ma'al raki'in. Tapi praktek cara pelaksanaannya tidak dilakukan Al-Quran secara global, maka kita butuh kepada yang namanya hadis. Terkadang perbuatan itu dijelaskan oleh hadis, hadis pun terkadang menjelaskan hanya secara rinci, maka butuh penjelasan kepada ijma'. Ijma' pun terkadang ulama belum sepakat terhadap masalah itu. Kenapa? Karena zaman terus berkembang, zaman semakin berkembang, hukum semakin banyak, sedangkan penjelasan-penjelasan itu butuh dijelaskan lebih jelas, maka berlakulah qiyas. Sekarang untuk masalah puasa Rajab, ini yang pertama, amalan yang kita kerjakan satu tadi, puasa Rajab. Untuk puasa Rajab, ulama banyak yang berikhtilaf. Ada yang menganjurkan puasa Rajab, ada yang tidak menganjurkan puasa Rajab. Nah, sekarang kalau kita nak berpuasa Rajab, bagaimana? Alur pikirnya, analoginya bagaimana? Maka kita ambillah dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada halaman 333, urutan hadis 1248, hadis yang diriwayatkan oleh Mujibat al-Bahiliyah daripada Imam Abu Dawud rahimahullah taala. Bapak-bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita alhamdulillah setelah melaksanakan salat sunat 2 rakaat. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi di awal, bahwasanya di bulan Rajab ini banyak amalan-amalan sunnah yang bisa kita kerjakan. Salah satunya tadi adalah puasa di bulan Rajab. Yang pertama ada hadis riwayat Abu Dawud pada halaman 333, urutan hadisnya 1248, pada bab bayan fadli shaum Muharram wa Sya'ban wa Ashhurul Hurum. Ini hadis riwayat Al-Bahili. Wa an Mujibat Al-Bahiliyah, dari Mujibat Al-Bahiliyah, an abiha atau ammiha, dari ayahnya atau dari pamannya, annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma intalaqa fa ataahu ba'da sanatin wa qad taghayyara haluhu wa hay'atuhu wa qala ya Rasulullah amma ta'rifuni qala wa man anta. Ini ada hadis annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Bahili mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma intalaqa, kemudian Al-Bahili pergi dari hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa atahu ba'da sanatin, setelah 1 tahun Al-Bahili datang lagi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad taghayyara haluhu wa hay'atuhu, ketika datang lagi setahun kemudian itu Al-Bahili bentuk postur tubuhnya sudah berubah, tidak seperti itu lagi. Faqala, lalu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amma ta'rifuni, apakah engkau masih mengenal aku ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, wa man anta, kau siapa? Dulu gemuk gagah, kini kau kurus cekik. Ditanya Rasul, qala, berkata, ana Al-Bahili, saya Al-Bahili ya Rasulullah, alladhi jituka 'amal awal, tahun kemarin pernah bertemu kau ya Rasul. Qala, bersabda Rasulullah, fama ghayyarak, kenapa kau berubah? Wa qad kunta hasan al-hay'ah, dulu kau
dah makan ya Rasul, saya dah makan makanan ya Rasul, sejak berpisah darimu kecuali makan saya malam sedikit. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini artinya dibahili puasa terus, sahur puasa terus. Apa jawab Rasul? Addalta nafsaka. Al-bahili, kau menyiksa diri. Jadi puasa terus tak boleh. Ibu-ibu kan biasa berdiet kan, makan nasi tidak, makan sayur, makan buah, duit lagi habis, terus tidak juga. Ya. Makan buah tu pula bonyo macam tu kan. Jadi kata Nabi, Abdullah, kau tu nyiksa diri. Ya, nyiksa diri. Puasa tiap hari ini nyiksa, tidak Abdullah nafsak. Thumma qal, kemudian bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma Al-Bahili ini orang yang gigi ni Pak. Janganlah Nabi nyamak pula kau puasa tak boleh. Aku cinta dengan puasa, aku hobi berpuasa, kata Al-Bahili. Sum syahr as-sabr. Sudah, kau berpuasa pada bulan Sabar. Bulan Sabar itu Pak maksudnya ai Ramadan. Bulan Ramadan. Sudahlah Bahili, puasa di bulan Ramadan. Aku imbau dan kau pada aku cikir. Wa yawman min kulli syahrin. Kau puasa baik di bulan Ramadan dengan satu hari setiap bulan. Maksud dia itu dalam setiap bulan puasa biasa hari. Itu maksud bulan itu. Qala, berkata Al-Bahili, zidni fa inna bi quwwah. Nabi, janganlah berpuasa bulan Ramadan dengan sehari setiap bulan. Tambah lagi ya Rasul, tambah lagi fatwanya. Aku kok kuat berpuasa Rasul. Ini Pak kalau orang kau berpuasa itu. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, yawmaini. Sudah, yang bulan puasa 2 hari. Qala zidni, tambah lagi ya Rasul, aku puasa 2 hari tiap bulan. Sum 3 ayyam. Sudah, kau puasa 3 hari setiap bulan. Kita biasa terkenal dengan sebutan ayyamul bid. Tanggal 13, 14, 15. Qala, kata Al-Bahili, zidni, tambah lagi Nabi. Ini aman kalau cuma 3 hari tiap bulan dalam bulan Ramadan baru puasa. Kau sebat Pak, kalau kita disebut puasanya, kalau bisanya kena puasa Ramadan Pak Dita. Itu kita. Kau sahabat balik. Sum minal hurum watruk, sum minal hurum watruk, sum minal hurum watruk. Dibuat 3 kali. Lah, kalau macam tu berpuasalah kau di bulan Ramadan, berpuasa di tiap 3 hari dalam 1 bulan, berpuasalah kau pada bulan-bulan haram. Selain itu dosa berpuasa. Ibu mohon. Qala bi asba'i thalatha wa dhammaha thumma arsalah. Disebut Nabi menggenggam jari 3 ya, 3 kali. Artinya apa? Maksudnya di sini adalah bahwasanya dalam melaksanakan sunnah kita boleh melaksanakan sunnah dengan catatan tidak menyiksa diri. Boleh tak kita puasa puasa daun Ustaz? Boleh, dengan catatan tidak menyiksa diri. Boleh tak kita diet Ustaz? Boleh, dengan catatan tidak menyiksa diri. Kalaulah diet Bu dan makan nasi, sudah itu diet Bu, kerja keras, cuma makan buah, makan pil pula 10 biji setiap hari, adik sodini namanya. Sampai laki-laki tidak terurus, misalnya kan, dek buatkan kopi, buat ada bebas, kamu lagi diet, adalah berjalan. Itu namanya apa tadi? Adzat nafsak, menyiksa diri. Zalim dengan diri sendiri itu juga tidak boleh. Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya di setiap bulan itu ada puasa sunnahnya. Kalau begitu di bulan Rajab pun ada puasa sunnah. Ini hadis umumnya. Yang kedua, ada tak hadis khusus yang menerangkan berpuasa di bulan Rajab Ustaz? Kalau Bapak Ibu pernah membeli buku saya yang warna hijau itu, di buku saya di buku hijau itu ada sudah saya tulis tentang puasa Rajab dan landasan ulama kenapa kita boleh berpuasa Rajab. Di buku itu saya tulis bahwasanya salah satu hadis yang dinukil oleh para ulama itu adalah hadis ketika itu ada sahabat bertanya kepada Ibnu Abbas. Dikata Ibnu Abbas, ini pas bulan Rajab, kira-kira boleh tak ya puasa bulan Rajab? Maksudnya mengkhususkan puasa di bulan Rajab. Apa kata Ibnu Abbas? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada ketika itu yasumu, dia berpuasa
Hatta naqul la yuftir. Sampai dia bilang kami dah puasa. Dan dia berkata kami berbuka tapi tidak berpuasa. Kami berpuasa, kami tidak berbuka. Artinya kadang berpuasa, kadang tidak. Kadang puasa, kadang tidak. Nah, karena hadisnya ini menerangkan bahwasanya di mana keterangan hadis Ustaz? Ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim, atau dalam kitab Al-Jami' Bain As-Sahihain, kumpulan hadis Bukhari dan Muslim. Nama itu jadi Al-Jami' Bain As-Sahihain. Di situ diberi keterangan oleh Imam An-Nawawi pengarang kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab, bahwasanya dari hadis ini memang tidak menganjurkan secara langsung bahwasanya perbuatan itu harus dikerjakan terus. Jadi hadis itu dari segi kualitas ada namanya hadis sahih, hasan, dhaif. Dari segi pengamalannya, kalau perbuatan itu terus dikerjakan Nabi dan Nabi sangat jarang sekali meninggalkannya, maka perbuatan itu, sunnah itu disebut namanya sunnah muakkadah. Karena jarang sekali Nabi mengerjakan. Tapi jarang sekali Nabi meninggalkan. Tapi kalau misalnya ada satu perbuatan kadang Nabi kerjakan, tapi juga kadang Nabi meninggalkan, itu juga termasuk sunnah. Tapi dia sunnahnya disebut sunnah ghairu muakkadah. Jadi apapun yang dikerjakan Nabi itu sunnah, dikerjakan tafakulan kepada Nabi dapat pahala. Contoh, Nabi itu makan dengan 3 jari. Karena Nabi makannya makan kurma dengan roti gandum. Kalau kita orang Jambi makan gulai tempoyak, berkuah banyak, 3 jari tak dapat ambil nasi. Maka pakailah 5 jari. Apa itu sunnah itu? Ya sunnahkan kita makan tadi. Ya, itu sunnah juga. Tafakulan kepada Nabi. Nah, untuk puasa Rajab ini Nabi kadang kerjakan, terkadang Nabi juga tidak mengerjakan. Maka untuk di saat itu puasa Rajab itu anjurannya tetap sunnah, tapi tidak sekuat, tidak semuakkadah puasa Syawal dan puasa-puasa yang lain. Oleh karena itu bagus sekalian, kalau kita mumpung masih di bulan Rajab, ayolah puasa di bulan Rajab, ambil barokah Rajabnya, latihan untuk ke Ramadannya. Bagaimana puasanya? Kalau bisa, kata ulama, kalau mampu puasa 1 bulan penuh. Puasa 1 bulan penuh. Kalau tidak mampu puasa 1 bulan penuh, kata ulama, ambillah setidaknya 10 hari. Tak mampu 10 hari, paling tidak 3 hari. Tak mampu 3 hari, setidak-tidaknya sehari baik di bulan Rajab. Sehari baik di bulan Rajab. Nah, kapan? Kalau nak dapat bagusnya, bagus sekalian, berpuasalah di hari Senin atau Kamis di bulan Rajab. Jadi dapat semua pahalanya. Kalau kita punya hutang puasa Ustaz, diqadha. Qadhanya macam mana? Niat itu tetap niatnya niat puasa qadha. Niatnya satu saja. Niat qadha Ramadan. Cuma dikerjakan di hari Senin. Pas di hari Senin di bulan Rajab, berarti dapat pahalanya 3. Pahala 1 mengqadha puasa Ramadan. Yang kedua pahala berpuasa dapat pas di hari Senin. Yang ketiga dapat fadilah pahala berpuasa di bulan Rajab. Jadi mumpung bulan Rajab kita banyakkan puasa, yang punya utang banyak puasa. Jangan sampai ditunda. Nah, ini yang pertama, amalan yang pertama, puasa di bulan Rajab. Dalilnya sudah lengkap dijelaskan. Kalau boleh lengkap lagi Pak, nanti silakan baca saja buku yang ditulis itu ada di dalam, insyaallah. Yang kedua, amalan bulan Rajab yang kedua adalah kita memperbanyak istighfar. Karena ini bulan ampunan, bulan pengagungan, birrullah, ada kebaikan Allah, maka kita perbanyak istighfar kepada Allah. Apa istighfar yang kita baca? Ya istighfar yang biasa tak masalah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Perbanyak istighfar. Ada ulama yang menyusun istighfar itu sampai runtut. Cuma kalau kita mungkin kesibukan, istighfar itu sudah cukup. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Sambil berjalan, beli ke pasar, beli sayur. Ini berapa harga ikan yang 30.000? Astaghfirullahaladzim.
fadilah besar. Pahalanya sekali baca sayyidul istighfar, maka pahalanya itu ada yang mengatakan 100 kali atau 1000 kali membaca istighfar biasa. Apa maksud itu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu sama dengan 1000, ada yang katakan 100 kali istighfar biasa. Dah hafal ustaz, cari buka Google, tik saja istighfar muncul lagi. Atau di buku juga insya-Allah ada. Jadi sayyidul istighfar itu Pak, bahkan ada satu riwayat mengatakan barang siapa yang baca sayyidul istighfar di pagi hari, tak Allah matikan ia sampai sore hari. Jika ia membaca sayyidul istighfar di sore hari, tak Allah matikan ia sampai esok pagi. Nah, jadi udah nak mati-mati baca sayyidul istighfar. Aku mau. Cuma kalau sampai ajar Allah a'lam bishawab. Cuma itu ada. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian, amalan yang kedua perbanyak istighfar. Ini di bulan Rajab. Yang ketiga, amalan yang sunnah kita kerjakan perbanyak itu adalah memperbanyak membaca doa. Doa yang paling bagus dibaca itu apa Ustaz? Asalkan doanya doa baik, kalau dibaca diterima oleh Allah. Yang penting jangan pula lagi berdoa malam-malam, ya Allah matikan tetangga sebelah itu pening, kepala pening jangan. Tidak dikabulkan Tuhan, doa yang macam itu. Jadi apa doa yang dibaca, apapun yang baik-baik, insya Allah dikabulkan Tuhan. Namun ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir, dan ini sering dibaca. Mana doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah ya Tuhan kami, Allah barik lana, berkahilah kami fi Rajab wa Sya'ban, di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Ini baca. Mumpung bulan Rajab nanti dibaca terus. Apa itu berkah bulan Rajab, bulan Sya'ban? Sampaikan, minta panjangkan umur sampai ke Ramadan. Ini riwayat Ibnu Asakir. Kalaupun tidak baca doa itu, doa-doa yang lain juga boleh, silakan. Lalu apa doa yang lain? Saya pernah dapat ijazah. Ini kalau mau mengamalkan silakan, dan diamalkan juga ada apa-apa. Keterangannya ada di dalam kitab Kanzun Najah Was-Surur. Kanzun Najah Was-Surur nama kitabnya. Saya mendapatkan ijazah ini, ijazah kitabnya dari Al-Mawkhudlah fi Haji Hanan Maksum, Kediri. Yang kedua saya dapat ijazah juga ini dari kalau Bapak Ibu tahu Abah Guru Sekupul Kalimantan. Tapi saya dapat dari muridnya. Dua, membaca di bulan Rajab ini, nanti membacanya di akhir Jumat terakhir. Di Jumat terakhir di bulan Rajab, itu membacanya ketika khatib sudah turun dari atas mimbar. Jangan di atas mimbar. Kalau di atas mimbar lagi itu tidak apa pula. Padahal kita sudah mendengar khutbah. Kita khatib sudah turun di atas mimbar, membaca Ahmadu Rasulullah, Muhammadun Rasulullah. Ahmadu Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Ahmadu Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Ahmadu Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Ahmadu Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Ahmadu Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Berapa kali? Satu guru menerangkan kata beliau 33 kali. Satu guru saya mengatakan 41 kali. Nanti kalau pilih yang mana? Nanti tiga, aku 41. Sebab ijazahnya ada semua. Apa fadilahnya membaca zikir itu Pak? Zikir Ahmadu Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Kalau kita baca zikir itu, insya Allah tak Allah keringkan rezeki kita sepanjang tahun sampai Rajab tahun depan. Tak Allah keringkan rezeki kita sampai Rajab tahun depan. Dicukupkan Allah, rezeki kita dicukupkan Allah. Nak beli motor ada duit, nak pergi haji ada duit, cukup. Kadang-kadang ada orang kaya tapi tidak cukup-cukup. Mobil lah banyak, masih uang juga itu tidak cukup namanya. Itu tidak cukup. Ya, kalau kaya itu relatif. Kaya itu relatif. Ada orang cuma punya motor satu, bini satu, rumah satu, anak satu, kaya-kayanya maksudnya. Ya, tapi ada orang bini 4 tak kaya-kaya. Nah, itu macam-macam. Jadi kaya itu relatif, tapi diminta cukup. Jadi memperbanyak zikir Ahmadu Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Ibu-ibu macam mana Pak? Kan itu boleh tak baca? Silakan baca Bu. Kalau ibu-ibu silakan dibaca. Nanti ketika sudah salat zuhur, kan
Jumat kita walaupun ibu-ibu di rumah Jumat itu tidak sholat Jumat, namun anjurannya itu sholat Jumatnya, sholat zuhurnya sesudah sholat Jumat. Bukan berarti ibu-ibu tak boleh sholat zuhur di waktu Jumat, bukan. Maksudnya apa? Ulama berinijaz itu adalah supaya ibu-ibu juga mendengarkan khutbah. Satu, supaya ibu-ibu juga mendengarkan khutbah. Yang kedua, biar ibu-ibu juga menunggu ini sudah betul-betul zuhur atau belum. Karena gini Bu, maaf, saya pernah sholat di satu masjid di kota Jambi ini lah. Saya tengok waktu Jumat itu biasanya karena waktu sebelum khutbah Jumat itu kan jam, kalau sekarang 12:22. Ya, 22 ya. Saya datang ke masjid waktu itu jam 12:10. Ketika datang jam 12:10 itu jam 12:15 tahu-tahu muadzin ada. Allahu Akbar, dan saya tadi. Nggak ada. Tengok jam masuknya dulu. Kan tiap hari belum ada yang ada. Jam 12:18 khutbah. Khutbah sudah mulai. Padahal kita tahu dua khutbah itu menempati 2 rakaat sembahyang. Lah kata saya, macam mana? Jadi ketika sudah selesai sholat, Jumatnya sudah selesai, pas khutbahnya sekitar lama 8 menit. Saya hitung semua, Pak, saya tengok jam. Kami bilang Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sayup-sayup terdengar di masjid yang lain masih Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nah, kalau khutbah dulu awal asal sembahyang. Kata saya, wah. Akhirnya apa? Saya tutup dengan zuhur. Kenapa belum selesai? Kan tidak sudah. Nah, itu khutbah kita mulai sebelum waktu. Sebelum waktu. Ini hak terjadi. Wah, kata saya, akhirnya setelah zuhur. Jadi mertua saya dari mertua ditanya, alangkah kamu sembahyang kau tadi? Sembahyang apa? Zuhur. Hah, apa anda sah sembahyang tadi? Nah, jadi makanya hikmah itu ibu-ibu itu salah satunya itu. Hikmahnya adalah satu, meyakinkan bahwasanya waktu zuhur itulah masuk. Yang kedua, ibu-ibu pun dianjurkan mendengarkan khutbah. Dianjurkan mendengarkan khutbah. Jadi setelah itu ibu sudah sholat zuhur, baca tadi Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Yang bapak-bapak setelah sholat, setelah khutbah turun dari atas mimbar. Jadi ini amalan, silahkan diamalkan, tak masalah. Yang tidak mau amalkan juga tidak apa-apa. Kalau saya pribadi, alhamdulillah saya tahu saya amalkan, Pak. Memang barakah zikir itu cukup. Zikir ini adalah penolong. Jadi kita usaha terus. Maka kalau kita berusaha tanpa berdoa itu sombong namanya, tidak percaya dengan Allah. Berzikir tapi tidak berusaha itu nyombong, bohong. Kenapa? Jangan dari pagi sampai malam zikir pulang gawe tidak akan ada orang. Kenapa? Fitrah kita manusia itu harus bekerja. Itu fitrah kita manusia, bekerja. Nah, dengan bekerja nanti akan dapat rezeki yang banyak. Cuman jalannya tak diduga-duga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang keempat itu adalah, jadi ketiga doa, perbanyak doa. Yang keempat adalah umrah di bulan Rajab. Cuma yang jadi masalah jangan umrah haji kan lockdown begini. Tapi ini untuk ke depan Pak, mudah-mudahan tahun depan kita semua bisa umrah. Amin ya rabbal alamin. Ini umrah, amalan itu umrah. Kenapa karena di bulan Rajab agung maka umrah. Jadi kalau mau umrah Pak, usahakan umrah itu di bulan-bulan haram. Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, Sya'ban. Jadi Ramadan, Muharram, ini kalau mau umrah, kalau bisa, karena mulianya bulan itu. Ramadan, bulan itu Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Itu kalau bisa, kalau mau umrah, cari di hari-hari itu. Kenapa? Karena fadilahnya yang banyak. Selanjutnya amalan sunnah yang kita perbanyak adalah memperbanyak sedekah. Jadi kalau misalnya kita sudah cukup nisab haul bayar zakat mal di bulan Rajab itu tidak masalah. Sebab kita memperbanyak sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Waktu ada banyak.
Baik, Bapak Ibu sekalian, kita memanfaatkan waktu bersama kita sampai jam berapa ya? Sampai jam 7. Silakan kalau ada yang bertanya baik tentang bulan Rajab ataupun hal-hal lain yang merasa perlu ditanyakan, konfirmasi dengan guru-guru kita di sini. Silakan. Ibu-ibu mungkin biasanya bapak-bapaknya kalau sudah bertanya, mungkin aja kita lah. Ada ibu, bu, ada yang bertanya? Ya, ini di ketua masjid dulu. Sebelum ada yang bertanya, saya awali untuk bertanya. Ini aja Ustaz singkat, Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Itu biasa kita baca. Itu di khotib menutup khotib pertama, bukan di yang kedua. Jadi itu penjelasannya gimana? Jadi selama ini yang kita lakukan hanya baca Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Setelah khotib yang pertama baru dia baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, terjawab itu baru. Iya. Baik, memang salah satu cara membaca itu di ijazahnya itu kan satu membaca Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah kan selesai khotib duduk Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kata si Bilal. Di saat itu kan ada doa sebentar. Nah, sunnahnya bagi khatib yang duduk di atas mimbar itu sunnahnya membaca kulhu. Ini kadang banyak yang tahu. Sunnahnya duduk baca kulhu. Jadi kalau kami di seberang itu ada namanya forum guru dan ulama. Forum guru dan ulama termasuk pengurus masjid kita pengurusnya. Itu kami membuat pelatihan khatib dan bilal Jumat untuk para pengurus masjid. Salah satunya adalah cara menjadi khatib termasuk sunnah-sunnah, kewajiban, rukun dan segala macam. Sebab banyak juga khatib yang rukun Jumatnya tertinggal. Maka kita perhatikan betul-betul, Pak. Kalau rukun Jumatnya tertinggal, Jumatnya nggak sah. Ini perlu diperhatikan. Nah, salah satunya ketika khatib duduk, nanti khatib itu sunnah membaca kulhu atau membaca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'abduka wa ana terserah, atau membaca kulhu tadi 3 kali. Nah, di saat duduk itu yang makmum tadi yang kita duduk di bawah ini membaca Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Itu kalau baca cepat dan dalam yang tidak biasa itu kadang yang belum pernah biasa. Jadi kenapa Ahmad apa tadi? Itu catatan dulu kadang-kadang itu Ahmad Rasulullah. Oh ya Rasulullah. Nah, kalau yang seperti itu bagaimana? Kalian sudah rutin itu sebentar ketika khatib naik itu sudah selesai. Kan 33 cuman kan. Nah, kalau bagi yang masyarakat sulit untuk menghafal tadi itu, boleh di saat khatib turun dari atas mimbar kan tuh Allahu Akbar. Kita lagi apa namanya itu? Nyusun saf. Segala macam. Di saat itu kita baca. Boleh kita. Kenapa? Karena tidak memberatkan. Cuma kalau bisa tadi itu setelah khatib duduk khutbah pertama. Ya, ada 2 khutbah. Muhammad Rasulullah. Setelah itu kita dengarkan khutbah lagi. Nah, jadi terima kasih. Masih ada yang lain yang ingin bertanya? Bapak-bapak yang di belakang, Pak Imran, ada pertanyaan? Ibu, ada ibu? Arifin, ini sepertinya sudah mau uang semua. Baik, kalau memang tidak ada beri kesimpulan atau apa? Baik, Bapak Ibu sekalian berbahagia. Intinya bahwasanya mumpung kita berada di bulan Rajab, bulan baik, hari baik, ayo kita sama-sama beramal ibadah lebih tingkatkan ini. Pertama, perbanyak puasa.
Kalau dapat 1 bulan penuh di bulan Rajab. Kalau tidak dapat 10 hari di bulan Rajab. Kalau tidak dapat 3 hari di bulan Rajab. Kalau tidak dapatnya lagi sehari menjadi di bulan Rajab. Sehari menjadi di bulan Rajab. Yang kedua, kita perbanyak membaca istighfar. Kalau dapat banyak-banyak juga membaca sayyidul istighfar. Yang ketiga, memperbanyak membaca doa. Doa apa saja, yang penting doa-doa yang baik. Namun kalau menambah dengan doa yang warid dari Rasul, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kemudian ditambah membaca zikir Ahmadu Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Boleh 33, boleh 41 kali. Yang selanjutnya memperbanyak kalau bisa umrah di bulan Rajab. Kalau tidak dapat bisa umrah di bulan Rajab, terus berdoa mudah-mudahan Allah kabulkan kita supaya bisa umrah pada bulan Rajab tahun depannya. Amin. Rabbal alamin. Ibu sekalian, mohon maaf. Ya, kita doa ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah kita kembali berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Untuk mengambil barokahnya, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ila hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بالاستقامة تتبعها الكرامة وتحشرنا بعبادك الصالحين بالسعادة والكرامة في الدين والدنيا والآخرة إلى يوم القيامة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. يا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. لخمسة اللطف بما حر الوباء الحاكمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. يا لطيف لم تزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih. Demikian. Alhamdulillahi rabbil alamin.